Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Uya 'an ad-Dhahhak an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Ini diriwayatkan oleh Imam ad-Dhahhak dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min 'abdin wa lam ra'atin tawaddu'a fa ahsana al-wudu thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, tidak ada seorang hamba laki ataukah perempuan, baik laki perempuan, tawaddu'a yang dia berwudu, fa'ahsan wudu, sesempurna mungkin wudunya. Jadi kalau wudu jangan cepat-cepat ya. Wudunya itu pelan-pelan ya. Kalau basuh wajah ya, sekali basuhan sempurna, jangan piak ya, biasanya tuh rajin. Tapi piok sampai berkali-kali itu sebenarnya nggak tertib. Jadi basuh wajah itu ya 3 kali, sekali sempurna, 2 kali sempurna, 3 kali sempurna. Tsumma qara'a ba'dahu, habis wudu dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Dia hatta matla'il fajr. Kecuali Allah akan mengasih dia itu, memberikan kepadanya bikulli harfin minha, setiap huruf dari inna anzalnahu itu mi'ata darajah, 100 derajat, 1 hurufnya ya. Kalau kita baca Quran 1 huruf 10 hasanah. Nah ini kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, setiap hurufnya kalau kita baca habis wudu itu dapat 100 derajat. Kalau kita sering baca itu 1 derajat jauhnya antara langit dan bumi. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatrah, dan Allah ciptakan dari setiap tetesan air wudu itu kotorat min wadu'ihi, yang netes dari air wudu ya. Kalau bahasa wudu itu amaliyahnya, kalau wudu itu airnya. Setiap tetesan dari air wudu itu Allah ciptakan malakan 1 malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu akan mintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Beberapa tetes yang netes ya kan, dari wajah, dari tangan, dari kaki. Itu 1 tetesnya malaikat. Itu mintakan ampun untuk kita, dosa-dosa kita agar diampuni oleh Allah terus sampai hari kiamat. Makanya ini juga ya mungkin kita sebagian tahu dan nggak tahu ya kan. Ternyata ada sunnah lain yang harus kita buat setelah habis wudu. Tidak hanya kita doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Pak Surabaya itu ya, kita baca itu wajibat lahul jannah, wajib masuk surga. Kalau kita tambah lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr, tambah lagi pahala banyak yang kita dapatkan, tambah derajat kita naik tinggi
di depan Allah, di sisi Allah. Kata Nabi lagi, man tawadhu ali sholah fa asanal wudu tsumma qama ila sholah. Orang yang berwudu, wudunya memang lis sholat, untuk sholat, sehingga dia fa asanal wudu, wudu dengan sesempurna mungkin. Tsumma qama ila sholati, kemudian beranjak menuju sholat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka dia itu yakhruju min khati'ati, keluar dari dosanya, kesalahannya, kayaumin waladathu ummuh, seperti hari di mana ibunya itu melahirkannya. Tuh, jadi ketika kita wudu, lepas wudu itu dosa kita rontok, dosa wajah rontok, yang tadi di jalan lihat apa-apa itu rontok bersamaan air wudu. Tangan kita yang jawil ngambil apa, itu semuanya gugur semuanya. Maknanya bagaimana? Lam yabqa min husyai'un min dunubi asghira, tidak tersisa dari dirinya itu sedikit pun dari dosa kecil. Maka seakan-akan dia itu fi yaumi khuruji min batni ummihi, layaknya bayi yang baru lahir dari perut ibunya itu, bersih, nggak ada dosa kecil. Nah ini, maka kita wudhu itu, kalau kita merasakan seperti itu, si wudhu kita nggak akan main-main. Mesti kita tidak akan meninggalkan wudhu. Jadi kita tuh disunahkan dalam keadaan apapun itu kita harus ada wudhu. Walaupun toh berangkat kerja, itu pun kalau bisa usahakan ada wudhu. Walaupun toh tidur harus ada wudhu. Ada kata Nabi itu kan, orang yang tidur kemudian kok adrokahul maut, ya, ketika dia mau tidur kok wudhu dulu, dikala tidur malah adrokahul maut, mati menghampirinya. Bukan kita yang mendatangi kematian, tapi mati itu yang menghampirinya, adrokahul maut. Malam itu juga, maka itu bahwa indallahi syahid, orang itu di sisi Allah ditulis orang yang syahid. Jadi kita itu ya walaupun tidur ya akan ditulis ibadah, bahkan umpama mati sekalipun ya dapat pahala syahid, ditulis syahid di sisi Allah kalau wudhu tidurnya itu ada wudhu. Malah Nabi katakan an-naim al-qahir kasoim al-qaim, ya. Orang yang tidur al-qahir dalam keadaan suci, kasoim al-qaim, seperti orang yang berpuasa yang sholat malam. Nah, kalau tiduran sebetulnya perkara yang mubah. Tidur boleh, nggak tidur boleh. Makan juga mubah, boleh makan, boleh nggak makan, sehingga nggak ada pahala sebetulnya. Tapi kalau tidur itu atau perkara yang mubah itu dikerjakan, dibuat sesuai apa yang disunahkan oleh Nabi, itu akhirnya akan dapat pahala. Maka itulah bedanya orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Walaupun dalam perkara mubah sekalipun, karena dia tahu ilmunya, tidak akan sia-sia, itu pasti akan penuh dengan pahala. Al-Fatihah.